Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia ya. Menjelang akhir tahun teman-teman, kita tetap aktif untuk memberikan edukasi dan informasi buat teman-teman semua. Kita langsung jumpa dengan Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia ya, IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas Awan. Oke, terima Ini kasih selamat Pak datang ini Rinto. juga Pak Ri. Makasih Pak Rinto ya. Dan juga sekarang kita masih mengundang Bapak Alessandro Rey ya, seorang ahli hukum pajak teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia persilatan perpajakan kita ini sudah sangat-sangat lama dan sangat-sangat senior. Halo Pak Rey, terima kasih waktunya ya. Apa kabar Pak Rey? Sehat Pak Wan, terima kasih. Begitu juga Oke. Pak Rinto, terima kasih. Ya, Makasih Pak Rey sama-sama. sudah menyempatkan waktu buat kita semua ya di tengah-tengah mungkin lagi liburan ya. Oke. Baik, teman-teman, kita akan membahas hari ini part 2 nih, bagian kedua mengenai dangkalnya putusan pengadilan pajak oleh Hakim Dudi Wahyudi nih. Ini mengenai PT Arion. Nah, ini Ya, mungkin dimulai dari Pak Rinto nih, lebih paham nih. Ini masalah apa yang mau dibahas hari ini untuk putusan Pak Hakim Dudi Wahyudi terhadap PT Arion nih, Pak? ya, terima kasih Mas Awan. Ini sekalian mumpung ada sang ahli hukumnya, kita tanyakan. Jadi, di dalam putusan Harian Indonesia yang diketuai oleh Hakim Pengadilan Pajak yaitu Bapak Dudi Wahyudi, ternyata kami menemukan ada alat bukti, Mas Awan, yang penomorannya pun berbeda di dalam kesimpulan akhir kita dan di dalam putusan. Dan itu pun ternyata tidak dimuat. Nah, nanti saya akan terangkan di mana duduk permasalahannya, nanti dari Pak Arif bisa langsung mengomentari. Saya izin share screen dulu, Mas Awan. Jadi Nah, nomornya dimanipulasi, tetapi isinya pun tidak disampaikan di putusan. ya, jadi Kacau. kita ini lihat, ini putusan. Nah, ini putusannya, putusan 007559. Nah, ini Mas Awan, garing 2024, garing PP Majelis 14A. Nah, di sini kita perhatikan adalah bukti P8 dalam putusan, yaitu perhitungan jumlah pajak kurang bayar menurut penggugat. Hmm. Nah, ada juga kedobelan nih Mas, bukti P25, perhitungan jumlah pajak kurang bayar menurut penggugat. Hmm. Nah, ini bukti di sini, nah, ini ada sampai bukti P35. Terus kita lihat, jadi ada double bukti Mas ya, P8 dan P9. Ini kita lihat di kesimpulan akhir. Ini file kesimpulan akhir biar teman-teman bisa belajar Hmm. sama-sama. Ini di sini. Nah, ini. Nah, di kesimpulan akhir kami sebenarnya bukti ini hanya sampai P13, Mas Awan. Jadi Hmm. sampai P35. Nah, kita fokus pada P8 tadi ya, yang perhitungan jumlah bayar menurut penggugat itu di kami hanya ada di namanya P9, Mas Awan. Hmm. Jadi namanya pun di kesimpulan akhir sama di dalam putusan itu berbeda. Jumlah Hmm. buktinya pun kita 13 jadi 35. Namun nanti kita lihat analisa dari Pak Re ini walaupun kelihatannya jadi banyak tapi di dalam putusannya cuma 36 halaman, Mas. Hmm. Nah, ini terus saya lihatkan lagi alat bukti kami yaitu berupa perhitungan, nah, ini ini Mas Awan. Ini adalah bukti kami P9. Hmm. Di sini menerangkan bahwa jumlah ini Mas menurut sanggahan SPHP PT Arion itu bahwa kami mengakuinya adalah lebih bayar 113 juta. Hmm. Sementara dari Fiskus menulis dalam SKP kami menyetujui itu kurang bayar 242 juta. Itu yang menjadi sengketa kami. Hmm. Dan itu di dalam putusan tidak terungkap, ini alat bukti ini tidak dimasukkan. Ini perhitungannya ini kan sangat banyak sekali ini bukti P9. Hmm. Hanya dimuat daftar alat buktinya tadi Mas, P9 jadi P8. Cuman di dalam putusan, ini saya lihatkan lagi putusannya. Nah, ini putusannya ini. Nah, ini Mas Aman. Cuman nah, ini 36 halaman. Hmm. Nah,
Nah, seperti itu. Jadi tabel ini kalau kita lihat pelan-pelan, nah itu tidak ada Mas tabel tadi Mas. Hmm. Ini masih hanya satu alat bukti yang penomorannya berbeda dan itu pun juga tidak dimuat. Nah, ini Hmm. tidak tahu apakah hanya untuk alat mengelabui ini Hmm. apa orang-orang wajib pajak yang mau mempelajari putusan. Karena kalau orang hanya mempelajari putusan, Mas Awan, biasanya kan mahasiswa-mahasiswa hukum ini belajar kasus-kasus pajak itu melalui putusan, Mas Awan. Dia kalau tidak melihat mulai dari dokumen gugatan, terus bantahan, kesimpulan akhir, dan penjelasan tertulis masing-masing sidang, itu tidak akan komprehensif. Hmm. Mungkin dari Pak Re bisa langsung mengomentari ini, Mas Awan. Hmm. Oke. Silakan Pak Rey, bagaimana ini Pak Rey dari aspek hukumnya nih? Ya, terima kasih Pak Rinto, Pak Awan. Eh, Tadi Pak Rinto sudah menyampaikan eh, putusan ya pengadilan pajak yang diketuai oleh Dudi Wahyudi dan kawan-kawan. Perkaranya adalah PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai analisis hukum ya berkaitan dengan hukum acara di pengadilan pajak, khususnya kewajiban untuk memuat fakta persidangan dan memberikan penilaian fakta persidangan di dalam putusan pengadilan pajak. Dan itu adalah bagian pertama, Pak Rinto dan Pak Awan Ya. ya. Nah, jadi judul daripada YouTube kita atau video kita kan dangkalnya putusan pengadilan pajak oleh Hakim Dudi Wahyudi dan kawan-kawan. Kemarin part 1, sekarang part 2. Ya. Nah, pada part 1 kemarin kami sudah sampaikan bahwa ada alat bukti yang tidak dimuat, apalagi diberikan pertimbangan. Dan itu alat buktinya adalah keterangan ahli, sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, sekarang kita tidak akan membicarakan mengenai alat bukti berupa keterangan ahli, karena kita sudah bahas di part 1, ya. Dan itu sudah jelas sekali waktu kita sama-sama mendiskusikan bahwa memang alat bukti itu hanya disebutkan saja di dalam daftar P atau daftar penggugat, tapi kemudian isinya apa tidak ada yang tahu. Ya. Hanya Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan beserta Tuhan Yang Maha Esa tentunya yang mengetahui karena memang tidak dituangkan ya di dalam putusan. Kalau Pak Rinto tadi bilang bahwa mahasiswa hukum itu belajar dari putusan, saya pastikan mahasiswanya makin pusing gitu ya. Karena memang tidak tahu juga apa yang ahli bicarakan di pengadilan ini, ya khususnya di pengadilan pajak dalam perkara antara PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak. Jadi alih-alih mereka ingin membuat skripsi atau tesis, dipastikan mereka akan mengurungkan niatnya begitu ya, karena nggak mengerti juga nih apa yang sebenarnya terjadi. keterangan yang diberikan oleh ahli pada waktu itu ya. Nah, jadi karena keterangan ahlinya tidak dimuat seluruhnya dan tentunya karena tidak dimuat maka tidak bisa diberikan pertimbangan hukum. Maka jelas-jelas itu pelanggaran hukum acara sebagaimana diatur di pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak. Hari ini ya saya akan membahas mengenai pelanggaran lain, masih berkaitan dengan pelanggaran hukum acara. Kalau di part 1 itu adalah upaya untuk menghilangkan keterangan ahli dan tentunya upaya tidak memberikan pertimbangan. Namun dalam part 2 sekarang ini saya akan menyampaikan mengenai alat bukti yang lain ya, yaitu alat bukti yang paling utama dalam hukum acara peradilan pajak, yaitu alat bukti surat ya. Dan alat bukti itu diatur di pasal 69 ayat 1 huruf A. Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, mungkin Pak Rinto boleh tampilkan ini yang cukup menarik yang kita bisa diskusikan mengenai alat bukti surat. Kita tahu di dalam hukum acara peradilan pajak bahwa alat bukti surat itu adalah alat bukti yang paling tinggi hierarkinya. Kalau alat bukti keterangan ahli itu nomor 2 hierarkinya. Nah, kalau di hukum acara peradilan pajak yang utama adalah alat bukti surat dan itu harus dikedepankan. Ya. Nah, ada alat bukti surat yang disampaikan oleh PT Arion Indonesia dan itu diberi tanda P8 ya Pak Rinto tadi ya. P9 Pak Re. Kalau di dalam putusan P8, kalau di Ya, kita ada P9. ya. Oke, tentunya
pihak eksternal atau siapapun yang membaca akan merujuk kepada putusan kan Pak Rinto, Ya, karena mereka kan betul. tidak mengetahui Ya, persidangannya, betul. kan begitu ya. Ya. Nah, jadi ketika siapapun yang membaca putusan, maka di sana akan muncul alat bukti surat yang sudah diberi tanda P8 ya. Ya. Nah, coba kita tampilkan Pak Rinto, Nah, P8 itu betul. adalah alat bukti yang kemudian menerangkan mengenai penjelasan tertulis dari PT Arion Indonesia. Coba ke alat buktinya, Pak, daftar alat buktinya, Oh, daftar P8. bukti. Kalau oke. Nah, ini, Pak. Ya. Ya. Nah, di dalam alat bukti P8 atau alat bukti surat yang diberi tanda P8 itu artinya alat buktinya penggugat ya, nomor 8. Di sana disebutkan ada perhitungan jumlah pajak kurang bayar menurut penggugat. Kan begitu. Ya. Nah, berarti ada SKPKB yang diakui oleh penggugat. Ya. Nah, namun kalau kita baca, tadi Pak Rinto menunjukkan alat bukti surat ya, yang justru di sana merupakan lebih bayar. Ya. Tadi yang ditampilkan tadi Pak Rinto mungkin boleh tampilkan lagi. Yang tadi itu ditampilkan dalam persidangan adalah lebih bayar. Oke. Jumlahnya kalau tadi Pak Rinto tampilkan adalah 113 juta rupiah ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang tadi Pak Rinto munculkan, nah ini adalah perhitungan dari penggugat LB 113 juta. Ya. Nah, yang menariknya adalah tentu yang dibicarakan adalah alat bukti surat dalam putusan. Ya. Nah, di sana disebutkan bahwa penggugat mengakui KB kurang bayar, Pak Rinto. PT Arion mengakui kurang bayar. Ya. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika kita baca putusan itu yang kata Pak Rinto halamannya sangatlah sedikit gitu ya. Kalau ini dibuat kajian untuk mahasiswa magister hukum juga terlalu sederhana nih ya. Karena putusannya sangatlah sedikit sekali, yaitu sekitar berapa Pak Rinto ini? 36 halaman. 36 halaman. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau Arion Indonesia ya, kalau WP yang bernama PT Arion Indonesia mengakui kurang bayar, yang menjadi pertanyaan kurang bayarnya itu berapa? Ya. Ya. Nah, ini kan yang tidak kemudian tidak diberikan pertimbangan oleh Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan. Ya. Dan apakah kurang bayarnya itu kemudian diakui nggak oleh penggugat? Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau tadi ada alat bukti penggugat mengakui kurang bayar, pertanyaannya apakah betul penggugat mengakui kurang bayar? Di mana itu alat buktinya? Kan itu yang menjadi persoalan Pak Rinto dan Pak Awan. Ya, tapi ada frase P8 penggugat itu mengakui kurang bayar. Pertanyaannya kurang bayarnya itu berapa? Dan alat bukti yang mana yang menerangkan kurang bayar? Itu kok yang nggak ketemu di putusan ini. Ya. Nah, menurut Pak Rinto, ada nggak alat bukti di dalam putusan yang jumlahnya sangat sederhana ini ya, 36 halaman ini, PT Arion Indonesia mengakui kurang bayarnya berapa? Tidak ada, Pak. Pertanyaannya, P8 itu artinya belum diberikan penilaian atau pertimbangan hukum. Nah, menurut hukum acara peradilan pajak pasal 84 ayat 1 huruf F, setiap alat bukti diberikan penilaian atau pertimbangan hukum. Nah, terhadap kurang bayar itu, Saudara Dudi Wahyudi kan tidak memberikan pertimbangan hukum. Ya, tidak memberikan penilaian. Harusnya Saudara Dudi Wahyudi memberikan pertimbangan hukum. Kurang bayar itu kurang bayar berapa? Ya, apakah itu diakui enggak di persidangan? Karena tujuan persidangan mencari fakta. Tujuan persidangan itu bukan sekedar mengumpulkan dokumen. Karena ini bukan sekolahan gitu ya, bukan perkuliahan. Ya, tapi mencari fakta. Kalau faktanya itu diakui kurang bayar, maka kurang bayarnya berapa? Kalau diakui lebih bayarnya berapa? Nah, dalam perkara ini P8 itu tidak diberikan pertimbangan. Kalau kita baca 36 halaman ini,
Tidak ada pertimbangan satupun dari saudara Dudi Wahyudi mengenai P8. Ya, sampai dengan halamannya habis. Nah, Betul, jadi Pak. tadi saya pikir ini halamannya 136, Pak Rinto. Oke. Ternyata hanya 36 gitu ya. Oh, nah, ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan menarik itu adalah ketika ada alat bukti suratnya penggugat atau tergugat, itulah yang diberikan pertimbangan. Pertimbangannya apa? Apakah majelis hakim atau judeks fakti sependapat ya dengan P8 atau tidak sependapat? Kalau tidak sependapat, maka kurang bayarnya bisa jadi lebih bayar. Atau tapi kalau setuju dengan kurang bayarnya berapa? Ya. Nah, tadi Pak Rinto mengatakan PT Arion Indonesia tidak mengakui kurang bayar. Tapi ada di situ alat buktinya kurang bayar. Nah, ini kan sudah merupakan kontra ya. Alat bukti yang menurut saya berbeda nih. Kalau Iya. PT Arion Indonesia aja nggak mengakui kurang bayar, kok ada alat bukti yang diberi tanda P8? Iya. Ya, suratnya penggugat yang mengakui kurang bayar. Nah, bisa nggak Pak Rinto menerangkan berapa kurang bayarnya dan alat buktinya disebutkan di P berapa? Apakah betul P8 itu adalah pengakuan kurang bayar? Kalau di P8, di kita P9 itu lebih bayar, Pak Re. Nah, Iya. ya kalau katakanlah P8 sama dengan P9, tapi kan Iya, tetap lebih bayar. betul. Nah, sekarang coba Pak Rinto tampilkan kembali tadi. P8 itu kan mengakui kurang bayar itu. Oke, bentar. Pertanyaannya itu didapat dari mana itu Pak Rinto? Oke. Nah, kok bisa ada P8 yang menerangkan bahwa PT Arion Indonesia itu mengakui kurang bayar? Ya, nah ini kan yang menjadi Oh, iya, iya. persoalan Iya, ya. iya, iya, iya. Hitungan Iya. jumlah pajak kurang bayar menurut Iya. penggugat. Berarti penggugat mengakui Pak kurang bayar. Iya, betul, betul, Pak. Kata-katanya ini sudah ini ternyata, Pak Re. Sedangkan ya ini kan tentunya kalau tadi Pak Rinto mengatakan PT Arion Indonesia itu hanya ya mengakui lebih bayar. Nah, kemudian bagaimana dengan alat bukti P8? Tadi Pak Rinto mengatakan P8 sampai P9 ya. Iya, Tapi di P9 itu kan perhitungan yang kedua katanya. iya, betul. SPHP Ini. yang kedua. Heeh. Sanggahan SPHP kedua, Pak. Ya. Heeh. Nah, jadi kalau di P9 menurut PT Arion Indonesia, pertanyaan berikutnya apakah P9 ini muncul nggak di putusan? Iya, tidak muncul, hanya kata-katanya aja yang dikutip, Pak. Kurang bayarnya akhirnya kan kalau di alat buktinya kan kita kasih ini, Pak, yang tanda lebih bayar itu, Pak, yang ada dalam kurung. Mm. Oke, jadi Mm. pertanyaan berikutnya kan kalau kita mau menganalisis putusan, apakah Mm. P8 tadi itu memang pernah disampaikan oleh PT Arion Indonesia? Jawabannya kan tadi Pak Rinto katakan tidak, yang disampaikan itu adalah P9. Betul, Pak. Heeh. P8 itu beda dengan P9. Mm. Nah, kenapa? Karena di P8 itu adalah pengakuan PT Arion ya Mm. mengenai kurang bayar. Tapi Mm. kalau di P9 itu hanya perhitungan PT Arion terhadap sanggahan yang kedua. Iya, Nah, ini betul, kan Pak. agak berbeda nih. Ya, pertanyaannya P8 itu alat buktinya siapa? Iya. Ya. Nah, kalaupun alat bukti itu diakui sebagai fakta persidangan, apakah kemudian Judeks Fakti yang diketuai oleh Dudi Wahyudi ini bisa membuktikan nggak kurang bayarnya berapa? Mm. Nah, itu yang kemudian menurut saya tidak bunyi di dalam putusan. Kalau betul kurang bayar sehingga keberatan itu harus dikembalikan, Mm. pertanyaannya kurang bayarnya berapa? Iya, Nah, itu saudara Dudi dan kawan-kawan nggak bisa membuktikan juga. Lalu betul. kalau gitu persoalan berikutnya adalah untuk apa dilaksanakan persidangan kalau faktanya nggak terungkap. Iya. Jadi tidak cukup untuk membuktikan, oh ini kurang bayar, bukan lebih bayar, tapi nggak tahu kurang bayarnya berapa menurut versi Dudi Wahyudi dan kawan-kawan. Iya, iya. Sampai dengan sekarang, Mm. mungkin PT Arion Indonesia dan setiap orang yang membaca tidak tahu kurang bayarnya berapa ini. Iya, iya, iya. Menurut versi Judeks Fakti ya. Dapat ya, ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya P8 ini tidak diberikan pertimbangan secara spesifik dan secara detail, ya. Tapi
hanya memberikan pertimbangan yang secara makro saja, begitu ya. Ya, jadi makro itu nggak bisa dijadikan alasan dan dasar hukum yang kuat karena memang itu bukan fakta persidangan, tapi fakta persidangannya tidak terungkap. Kenapa nggak terungkap? Karena memang tidak digali. Kenapa nggak digali? Karena sidangnya buru-buru. Hmm. Kan begitu ya. Jadi kalau majelis hakim sudah seolah-olah tanda petik mengetahui perkara dengan baik, ya, atau kalau kata orang awam seolah-olah itu sok tahu lah begitu ya. Jadi kan akhirnya tidak bisa memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif gitu. Ya, ya, ya. Nah, seumur saya praktek dan menjadi ahli nggak pernah baca putusan pengadilan hanya 36 halaman. Kecuali putusannya NO gitu ya. Ya, 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 ya. ini kan putusannya tolak, artinya Ya, materi sudah diperiksa. ya, ya, ya. Kalau materi sudah diperiksa, harusnya pertimbangan hukumnya itu panjang kali lebar. Ya, kecuali putusan NO, karena yang diperiksa hanya formalitasnya, belum masuk ke materinya. Maka Ya. wajar saja kalau putusannya itu katakanlah 36 halaman. Tapi kalau putusan tolak, itu sudah masuk ke materi. Pemeriksaan materi itu harus panjang kali lebar. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah, kalaulah majelis hakim yang dipimpin oleh Dudi Wahyudi dan kawan-kawan mengatakan PT Arion Indonesia itu kurang bayar, sehingga ketika mengajukan keberatan harus membayar dulu yang diakui. Nah, yang menjadi pertanyaan Ya, adalah ya. kurang bayarnya berapa? Dan pada saat pembahasan itu diakuinya berapa? Ini juga yang nggak bunyi. Ya, ya. Ya, jadi saya mau tegaskan sekali lagi, kurang bayar menurut penelitian majelis selama persidangan tidak bunyi, dan juga tidak muncul fakta persidangan berapa yang diakui oleh PT Arion Indonesia dalam pembahasan. Nah, mungkin saudara Dudi Wahyudi ini dalam kebingungan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, terutama yang kedua. Nah, yang kedua ini menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena tidak ada pembahasan. Bagaimana mau mengakui apa yang diakui oleh PT Arion Indonesia kalau tidak dilaksanakan pembahasan? Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Meskipun PT Arion Indonesia itu kan menyampaikan tanggapan atas SPHP, ya. Nah, dan meskipun SPHP-nya disampaikan 2 kali, tidak lazim, tapi tetap disampaikan. Namun karena tidak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang menjadi pertanyaan berapa nilai yang diakui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, makanya sangat susah sekali bagi saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan memberikan pertimbangan hukum karena memang tidak ada pembahasan. Jadi sangat sulit untuk menjawab pertanyaan berapa nilai yang diakui dalam pembahasan. Nah, jadi pertanyaan nomor 2 itu makin sulit. Tapi pertanyaan nomor 1 juga sulit juga. Kenapa? Karena saudara Dudi Wahyudi tidak menggali berapa sebenarnya kurang bayar yang yang harusnya dibayar oleh PT Arion Indonesia. Dan pertanyaan nomor 2, berapa yang harusnya yang diakui oleh PT Arion Indonesia. Jadi kalau saya mau simpulkan secara sederhana, ya Judex Fakti ini gagal untuk menggali fakta persidangan, ya, dan gagal menjalankan fungsi sebagai Judex Fakti, ya. Judex Fakti itu artinya adalah majelis hakim yang menggali fakta. Faktanya seperti apa? Faktanya kalau dia mengklaim ada kurang bayarnya berapa? Faktanya kalau itu kurang bayar, apakah itu diakui nggak oleh PT Arion Indonesia selaku penggugat? Ya, kalau diakui berapa yang diakui? Nah, itu tidak terjawab sehingga pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 juga menurut saya tidak mungkin bisa dijawab, ya. Maka pertimbangan hukumnya sangatlah dangkal. 36 halaman, ya. Dan memang ini cocoknya dibuat kajian analisisnya atau kajian hukumnya itu memang diperuntukkan untuk mahasiswa strata 1 ya, karena masih terlalu sederhana begitu ya. Nah, kalau untuk magister mungkin juga ini kurang pas begitu ya. Nah, sehingga menurut saya Pak Rinto dan Pak Awan itu yang menjadi persoalan. Jadi kita harus betul-betul memahami alat bukti yang paling utama. Namanya juga yang utama. Ya, yang utama itu artinya yang diprioritaskan, yaitu alat bukti surat atau dokumen. Ya. Nah, faktanya nggak terlihat dengan jelas nih. Surat atau dokumen ini kalau kurang bayarnya berapa, kemudian apakah itu diakui oleh penggugat, kalau diakui yang diakui berapa.
Nah, kalau dua pertanyaan itu sudah terjawab, maka dengan mudah bisa membuat putusan, ya. Siap. Apakah kemudian putusan ini tolak atau kabul? Nah, kalau ini dua pertanyaan yang tadi saya sampaikan belum terjawab, bagaimana bisa membuat pertimbangan hukum tolak, ya? Sementara tidak tahu kurang bayarnya berapa, tidak tahu yang diakui penggugat atau PT Arion Indonesia dalam pembahasan akhir itu berapa, ya. Karena untuk bisa mengembalikan keberatan hanya membuktikan apakah nilai yang diakui dalam pembahasan itu sudah dibayarkan atau belum. Hanya itu saja sebenarnya sederhananya. Ya, Ya. ya, Jadi untuk mengetahui berapa yang diakui, ya tentunya harus lihat pada saat pembahasan. ya, ya, Ya. Tapi sebelum masuk situ dijawab dulu yang pertama tadi, ya, dihitung dulu berapa yang kurang bayarnya. ya, ya. Setelah itu baru ditanyakan berapa yang diakui dari kurang bayar itu dalam pembahasan akhir. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya ini menjadi sangat krusial sekali gitu ya. Dan ini sekali lagi Ini saya katakan putusan terdangkal dan terpendek yang pernah saya baca dan saya lihat saya, begitu. saya boleh tambahkan sedikit Pak Rey sebagai informasi. Jadi ternyata putusan tadi terkait dengan alat bukti tadi Pak ya, surat tadi yang P8 sama atau P9 tadi, itu narasi yang dibangun di dalam putusan itu Pak hampir sama dengan narasi yang dibangun oleh tim pemeriksa pajak Pak Rey. Jadi di Mm-mm. dalam saat kami diperiksa pajak itu untuk semua Pak ya, all taxes. Nah, itu ada salah satu akun itu yang ketahuan double saat pemeriksaan pajak Pak. Kami sendiri tidak tahu. Nah, tapi di SPHP nggak dimunculkan itu Pak. Itu nilainya 1,1 miliar. Kalau kita konversi ke PPh 25% itu kan nilainya sekitar 250 juta Pak. Nah, itu di tanggapan kami memasukkan itulah mereka tidak terima tanggapan itu gitu loh Pak Ari. Ini kamu nggak boleh, ini SPHP kami tidak membicarakan itu. Seperti itu Pak Ari. Jadi dalam putusan itu hanya menerima masukan saja dari versi tergugat dari judek faktunya seperti itu Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Rinto. Tadi saya katakan di awal bahwa fungsi dari persidangan itu mencari fakta, ya, Ya, bukan sekedar untuk mengumpulkan dokumen, ya, kemudian hanya memahami dari satu sisi saja, yaitu tergugat misalnya, tanpa membaca secara detail dari penggugat, ya. Memang betul Judes Fakti punya kewenangan, tapi ya, kita bisa lihat kewenangan itu bisa terukur atau tidak. Dari mana kita tahu itu terukur apa tidak? Dari ya, pertimbangan hukumnya. Dan saya berpendapat majelis hakim dalam kebingungan membuat ya. pertimbangan, ya. Karena kalau dia nggak bingung, nggak mungkin putusannya 36 halaman. Oke. Ya, dia dalam kebingungan dan dalam kepanikan begitu ya. Apa yang harus dibuat? Nah, memang yang paling mudah itu adalah menghilangkan fakta atau tidak menggali fakta. Itu yang paling mudah yang dilakukan. Ya, ya. Kalau tidak memuat fakta, tentunya tidak perlu diberikan pertimbangan atau penilaian. Apalagi tidak memuat. Nah, seolah-olah fakta persidangan memang itu bukan yang disampaikan oleh para pihak. Jadi kalau tidak terungkap fakta karena dianggap tidak disampaikan, ya tentunya tidak perlu diberikan pertimbangan. Ya, nah itu mungkin cara yang paling mudah agar kemudian putusan itu masih terkesan ya atau ingin terlihat sederhana begitu. Ya, jadi menurut saya ya kalau putusan ini mau diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum, ya mudah-mudahan judeks faktinya tidak ditertawakan. Kan begitu ya. Tapi itu haknya mahasiswa tersebut ya untuk mengkaji itu gitu ya. Tapi kembali lagi yang saya mau katakan adalah putusan pengadilan pajak itu mahkota bagi majelis hakim. Ya silakan para pihak ya, silakan PT Arion Indonesia, Direktur Jenderal Pajak atau mungkin siapapun yang membaca putusan itu memberikan penilaian ya, apakah mahkota itu kuningan atau emas 18 karat atau 22 karat begitu. Atau mungkin 24 karat ya. Ya silakan saja pihak-pihak yang mau menilai. Tapi bagi saya penilaian terhadap putusan itu eh, tentunya adalah masih jauh daripada mahkota ideal seorang atau majelis hakim yang seharusnya begitu ya. Karena memang pertimbangan hukumnya sangatlah dangkal dan alat buktinya itu lebih banyak menggunakan alat bukti dengan hierarki terendah yaitu pengetahuan hakim ya. Nah, saya harus mengulangi sedikit bahwa pengetahuan hakim itu
bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan alat bukti. Alat buktinya apa? Ya kalau enggak alat bukti surat, ya pasti alat bukti keterangan ahli, ya. Tapi kalau alat bukti suratnya saja sudah tidak terungkap faktanya, begitu juga dengan keterangan ahli tidak dimuat dan diberikan penilaian, maka menurut saya putusannya itu masih sangat jauh daripada keadilan ya. Jangankan keadilan, kepastian hukum saja mungkin masih sangat jauh ya. Dan tentu kembali lagi saya tidak bosan untuk menyarankan kepada saudara Dudi Wahyudi untuk berkuliah lah ya, mumpung masih ada waktu dan belum pensiun begitu ya, supaya pemahaman hukumnya itu lebih dalam dan lebih komprehensif sehingga bisa memberikan tujuan dari persidangan, yaitu menerapkan irah-irah ya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian Pak Rinto, Pak Awan. Oke, mantap nih Pak, luar biasa Pak Re ya atas pemaparan yang sangat-sangat lengkap ya. Jadi diduga ini hakim memanipulasi data dan fakta persidangan, semuanya dimanipulasi sama dia. Jadi, tetapi pertanyaan berikutnya Pak, dengan manipulasi ini kan terlepas dari sengaja ataupun hanya kecerobohan ya, apakah ini berdampak hukumnya bagaimana nih? Apakah ini hanyalah sebuah kesalahan administratif ketik-mengetik yang hanya perlu direvisi saja? Ataukah ini kesalahan fatal nih, formil material yang dapat menyebabkan putusannya batal demi hukum? Bagaimana akibat selanjutnya nih, Pak? Ya, terima kasih Pak Wan. Jadi memang kita harus mengetahui putusan hakim itu kan harus dianggap benar sampai ada putusan yang membuktikan lain, ya. Nah, jadi ada asas yang mengatakan demikian. Namun, kembali lagi, itu adalah kewenangan majelis hakim untuk membuat putusan. Tapi pihak-pihak yang dirugikan juga punya kewenangan untuk menempuh bukan hanya upaya hukum, ya, tapi juga upaya administratif dan juga upaya-upaya lain. Misalnya, kalau memang ada pihak yang dirugikan, contohnya PT Arion Indonesia, tentunya bisa menempuh upaya hukum, itu normatif ya, dan upaya hukumnya adalah PK. Biasanya Judex Fakti akan mengatakan, ya sudah silakan PK saja kalau tidak puas. Ya itu normatif, semua orang tahu itu. Ya. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan oknum Judex Fakti yang melakukan ini? Apakah ada konsekuensi hukumnya? Tentu jawabannya ada. Ya, ya salah satunya mungkin PT Arion bisa menempuh ya upaya administratif ya dengan melaporkannya kepada pihak internal maupun eksternal lembaga yudikatif ya. Dalam hal ini adalah kalau kita bicara lembaga eksternalnya adalah Komisi Yudisial, dan kalau kita bicara lembaga internalnya adalah Bawas Mahkamah Agung ya, atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Nah, itu juga bisa dilakukan ya. Meskipun itu tidak merubah putusan, tapi paling tidak bisa memberikan efek jera kepada Judex Fakti atau majelis hakim yang bersangkutan ya. Dan sudah ada faktanya Pak Awan bahwa hakim di pengadilan pajak itu sudah dihukum oleh Komisi Yudisial ya. Memang tidak merubah putusan, tapi saya meyakini bahwa hakim itu seumur hidupnya pada saat nanti pensiun dia tidak akan lupa juga dengan putusan kayak itu. Ya, dia pasti akan selalu ingat gitu ya. Dan tentunya ini juga bisa dilakukan bukan hanya berkaitan dengan laporan ke KY dan kepada Bawas MA, tapi juga pihak-pihak yang dirugikan, mungkin PT Arion Indonesia, juga bisa meminta informasi kepada PPID Sekjen Kemenq sehubungan dengan banyaknya alat bukti yang tidak dimuat dan tidak diberikan penilaian atau pertimbangan hukum. Di part yang pertama, saya sudah sampaikan keterangan ahli tidak dimuat dan tidak tahu ahli memberikan keterangan apa dan tidak diberikan penilaian. Yang kedua, mengenai alat bukti surat tadi ya, antara P8, P9 berbeda. Itu juga bisa dimintakan informasinya. Yang tentunya kalau tidak bisa dijawab, bisa diselesaikan sengketanya di Komisi Informasi Pusat atau KIP. Ya. Dan kalaupun mau dilakukan upaya administratif berdasarkan tindakan faktual, ya itu juga dimungkinkan ya, yang nantinya sidangnya akan berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun ya. Jadi
keberatan administratifnya bisa disampaikan atas tindakan faktual, yaitu menghilangkan alat bukti dan tidak memberikan penilaian. Kemudian nanti kalau tidak ditanggapi juga bisa diajukan banding administratif dan akhirnya gugatan kepada pengadilan tata usaha negara. Jadi upaya-upaya itu bisa terus dilakukan gitu ya. Tidak juga berhenti pada upaya hukum, tapi upaya administratif lainnya. Begitu Pak Wan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto, Pak Rey. Informasinya sangat lengkap ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tercerahkan atas informasi seperti ini. Kita akan nantikan podcast berikutnya bersama Pak Rey dan Pak Rinto. Terima kasih Pak Rinto dan Pak Rey. Sampai jumpa lagi Pak. Mari Pak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama.